Blunder. Ketua DPR RI Puan Maharani waktu pidato di acara sidang tahunan DPR justru nyentil pemerintahan untuk lebih mendengarkan suara rakyat. Demo Indonesia gelap, kabur aja dulu, bahkan pengibaran bendera One Piece dianggap Puan sebagai ekspresi suara rakyat. Lah, blunder. Justru harusnya Puan malu. Sebagai ketua DPR, dia memimpin lembaga yang mewakili suara rakyat. Coba deh dipikirin dulu, kenapa harus ada demo dan ngibarin bendera kartun? Berarti kan rakyat tidak mempercayakan suaranya diwakili DPR. Kok malah sekarang nyerangnya pemerintahan sih? Sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Sindiran. Waduh, ini di rapat DPR teman-teman ya. Di momen kali ini Bu Puan Maharani memberikan sambutan yang mana isi sambutannya justru menyentil pemerintahan untuk semakin mendengarkan suara rakyat. Loh, Anda itu kan duduk di sana itu untuk mewakili rakyat, iya kan? Tapi kenapa kok bisa sampai ada aksi-aksi semacam itu? Dan menariknya lagi teman-teman, kenapa Ibu Puan seolah di sini menggambarkan kalau aksi Indonesia gelap dan lain sebagainya yang disebutkan tadi itu merupakan suara rakyat? Bukankah ini perlu dipertanyakan ya aksi ini? Aksi yang justru menurut saya bisa dikategorikan sebagai kampanye gelap. Ada dua ini sekarang Bang, ada Indonesia gelap lanjutannya Indonesia cemas Bang. Jadi Indonesia emas dalam kurung dibikin C. Indonesia cemas. Indonesia cemas mungkin itu representasi kekhawatiran orang-orang di luar Indonesia Bang. Terhadap kebangkitan Indonesia. Yeah. Karena kan hampir seluruh lembaga ekonomi, lembaga pemberi peringkat, lembaga internasional kan sudah meramalkan Indonesia akan jadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Mau nggak mau nanti by defaultnya Indonesia akan jadi negara dengan kekuatan dan kebesaran ekonomi nomor 4. Begitu ininya defaultnya nanti itu akan ke arah sana. Tinggal kita seberapa cepat kita bisa mencapai itu. Seberapa bisa kita memanfaatkan window yang sisanya hanya 20 tahun tersisa ini. Tapi semua orang sudah meramalkan itu. Jadi yang cemas siapa sebenarnya? Tahun ini kita kan sudah melewati Prancis. Kita sudah melewati Inggris, kita sudah ranking ke-9. Ada yang bilang kita terbesar ke-7 sekarang, ada yang bilang terbesar ke-9. Tapi intinya kan sudah 10 besar ekonomi terbesar di dunia. Pak Prabowo sekarang, kita tahu jalan kita mau kesana, tapi beliau mau memperkecil gap, Bang. Jadi nggak hanya besar ekonominya, tapi jarak ketimpangan sosialnya juga harus makin mengecil. Makanya beliau banyak sekali memberikan kesempatan dan afirmasi terhadap masyarakat yang paling bawah. Sebagian besar program beliau kan untuk mengafirmasi dan mengangkat, memuliakan kelompok masyarakat yang hari ini berada di tingkat paling bawah. Ya. Petani dinaikkan
harga beli gabahnya, petani jagung, petani beras, supaya apa? Supaya mau tetap bertani tapi kehidupannya bisa Pupuk dimudahkan. pupuk dimudahkan, rantainya dipotong nanti. Nanti kalau sudah beli di Kopdes Merah Putih, pupuk itu langsung aja dari Paripuruk ke Kopdes Iya. Merah Putih. Nggak ada lagi wilayah-wilayah distribusi, wilayah daerah operasi kayak gitu-gitu udah nggak ada lagi. Jadi bisa murah dan bisa cepat. Nggak ada sampai ke kartel-kartel pupuk lagi ya. nggak ada mafia-mafia lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi program sekolah rakyat itu Bang, orang banyak bilang sekolah rakyat ini sekolah yang eksklusif. Enggak. Sekolah rakyat ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang dikasih gratis pun mereka nggak sanggup. Kata kuncinya itu tuh. Dikasih gratis pun mereka Nggak sanggup. bayangkan, jadi bukan nol mereka ini. Minus mereka ini. Dikasih gratis gak sanggup, itu artinya kan ekstrim sekali keadaan mereka. Karena mungkin dikasih pendidikan gratis mereka gak sanggup, gak ada ongkos. Iya. Dikasih pendidikan gratis mereka gak sanggup, gak ada uang jajan. Gak bisa beli seragam, Iya. gak bisa beli buku, segala macam. Nah, orang-orang seperti ini kan harus tetap sekolah. Iya. Dia kan harus tetap diberikan kesempatan yang sama supaya nanti dia bisa bersaing di lapangan kerja, di dunia kerja. Jadi afirmasinya harus beda, extraordinary. Nggak dikasih sekolah biasa, dia sekali sekolah khusus, dia sekolah rakyat namanya. Kelasnya kayak sekolah internasional, ruang kelasnya, fasilitasnya kayak sekolah internasional, diasramakan, dikasih makan 3 kali sehari. Kenapa? Mereka dari minus. Ya kan Keadaannya. membangun kesetaraan ya. Iya. Yang orang berpunya bisa sekolah yang bagus, nah, rakyat kan juga bisa dapat sekolah yang pendidikan yang memadai. Nah, Ada dua ini. Nah itu dia teman-teman. Aksi-aksi yang justru ini tuh jadi tanda tanya gitu loh. Kenapa aksi ini yang tadi disebut oleh Ibu Puan Maharani sebagai suara rakyat justru perlu dipertanyakan. Aksi-aksi semacam ini punya maksud terselubung gitu loh. Indonesia sudah ada perubahan di tangan Pak Prabowo Subianto, ada beberapa gebrakan baru. Kenapa kok ada aksi-aksi semacam ini? Indonesia gelap, dilanjutkan Indonesia cemas, dan lain sebagainya. Ya, kesimpulannya satu. Ini tuh bentuk kebencian dari orang-orang yang memang dasarnya nggak suka. Nggak suka dengan adanya gebrakan yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa? Ya ini kan benderanya, aku tahu. Aku mau nanya nih, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Bendera Wibu. Cuma bendera anime Pak, udah Pak. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesel. Kenapa aku kesel? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia. Paham nggak sih maksudnya? Sekarang aku mau nanya gini ya. Aku ngikutin One Piece dari kuliah. Dari kuliah aku baca One Piece dan aku ngeliat itu hiburan pertama. Yang kedua, cara memahami dunia. Kenapa cara memahami dunia? Karena di One Piece kita diajarin teman-teman sekalian. Kalau masalah yang dimasalahin sama pemerintah dunia di One Piece, sekali lagi bukan di Indonesia ya. Pemerintah dunia di One Piece, kalau dia ngasih tahu ini adalah masalah, berarti itu bukan masalah. Sekarang aku mau nanya, korupsi masalah atau enggak? Yang bikin korupsi orang nonton One Piece atau enggak? Enggak. Coba cari orang-orang, kementerian yang paling korup, partai-partai yang paling korup, ngibarin bendera One Piece atau enggak? Enggak. Tapi yang ngibarin bendera ini teman-teman sekalian, setidaknya punya satu value yang sama. Satu, mereka tidak mau ketidakadilan. Mereka nggak mau semena-mena. Kayak tadi contohnya misalnya, kita disuruh ini dan disuruh itu. Kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Masalahnya apa sebenarnya. Sedangkan orang-orang kalau dia sudah punya jabatan, dia bisa semena-mena. Nyuruh orang, ngambil duit orang, bikin aturan, ngerugiin orang. Makanya bendera ini diangkat. Paham atau enggak? Wow. Terus ketika aku lihat di TV, ada yang bilang begini. Ada yang bilang, kalau ngangkat bendera One Piece, berarti ngelawan pemerintah. Karena Luffy di cerita One Piece ngelawan pemerintah. Lalu aku mau ngomong, kalau andaikan kalian gak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Nah ini nih, ini contohnya teman-teman bagaimana narasi mengenai bendera One Piece ini dijadikan ajang sebuah provokasi dari orang-orang dengan mengatakan, oh
ini biasa aja kok, ini tuh bendera ini kok, ini bendera itu, kenapa kalian harus takut begini begitu seperti itu. Nah, kalau kalian gimana teman-teman mengenai bendera ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Banyak fenomena sekarang mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut yang nggak ada korelasinya dengan kemerdekaan RI. Karena ada yang berpikiran banyak koruptor di Indonesia. Zaman dulu juga ada banyak pengkhianat. Tapi pejuang Indonesia tetap mengibarkan bendera merah putih dengan mengorbankan nyawa. Kita tinggal mengibarkan. Masa mau digandeng dengan bendera abal-abal itu? Merah putih dong. Sebagai warga negara Indonesia dan dengan adanya narasi-narasi di luar sana yang terkesan memprovokasi orang-orang gara-gara bendera One Piece, kita nggak boleh terpengaruh teman-teman. Ingat, perjuangan untuk memperjuangkan bendera merah putih itu sekeras itu. Dan jangan kemudian mentang-mentang nih ya, oh Indonesia nih punya ini kok, ada kasus-kasus lain yang jauh lebih urgent dibahas atau diselesaikan ketimbang bendera One Piece. Bukan lantas kalian itu meremehkan mengenai aksi-aksi dari orang-orang yang menggunakan bendera ini sebagai ajang mereka untuk memprovokasi. Jangan pernah tertipu soal itu. Itu loh. Bang, gini saya kasih tahu abang ilmunya ya. Nanti abang tanya. Yalah, kau ajarin kita lah. Ya. Pertama bang, kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan, kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya kau kan bicara fakta hukum. Tidak juga begitu. Itu ada di 38, 35. Ajarin Prof. Ini udah ada dolus. 38, 359 itu ada. Jadi tidak selalu. Saya menjelaskan. Tidak dasar. Sebentar, kita dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. Mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa. Mungkin ada kulpa. Niat dia dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus kulpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian apa? Anda ini jangan pintar sendiri. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak, Jadi kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang mengulas. Anda merupakan Anda sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Saya menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, tapi prejudice. Di dalam Anda prejudice. Nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap. Memang. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain. Ada instrumen lain. Silakan. Jelaskan. Anda bisa banding. Anda bisa kasasi. Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak apa-apa. Tapi saya menjelaskan perspektif saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik namanya. Ya, itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Wah, menarik. Wah, menarik nih. Seseorang yang sok-sokan banget kayak merasa dia paling benar, kemudian dapat semprot dari Prof. Gayus Lumbun dengan mengatakan, Anda itu bukan orang yang paham hukum satu-satunya di negara ini, di tempat itu gitu ya. Dan memang benar sih, kadang itu orang-orang yang suka membuat gaduh ini merasa dia paling benar teman-teman. Dia paling, argumennya paling benar lah pokoknya. Nggak ada argumen yang lebih benar ketimbang dia. Iya itu, mereka-mereka itu. Makanya ini tadi respon atau tamparan keras yang sangat menarik banget. Emang benar Ustadz Felix Yao ngefans sama One Piece? Apa karena lagi viral kontroversi bendera One Piece dia terus riding the wave? Jadi beredar video tokoh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI itu bareng temennya ngibarin bendera bajak laut One Piece di salah satu taman. Itu terlihat di postingan Instagramnya pada 11 Agustus lalu. Di caption Felix bilang dia didatengin petugas dan diminta bendera itu diturunkan gak sampai 30 menit setelah benderanya dikibarin. Felix juga bilang petugas mendatanginya dengan baik-baik. Di video itu Ustadz Felix nanya ke petugas yang mendatanginya. Nah aku ngerti Pak, makanya aku
aku di sini nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa katanya. Terus Felix cerita ke orang-orang di sekitar taman. Dia agak sebel bendera One Piece dipermasalahin. Dia cerita udah ngikutin One Piece dari zaman kuliah buat hiburannya. Dia bahkan sempat ngejelasin cerita anime itu. Felix juga ngejelasin kenapa orang-orang bisa ngibarin bendera One Piece. Sekarang aku mau tanya, korupsi masalah atau enggak? Yang bikin korupsi orang yang nonton One Piece atau enggak? Katanya agak kesel. Kita disuruh ini, disuruh itu, tapi nggak dikasih tahu alasannya apa. Masalahnya apa sebenarnya? Lanjutnya. Felix juga bilang di TV sempat ada yang ngomong ngibarin bendera One Piece itu artinya melawan pemerintah. Soalnya di anime One Piece, Luffy, karakter utama emang ngelawan pemerintah, dunia world government yang korup dan manipulatif. Lalu aku mau ngomong, kalau diandaikan kalian nggak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Katanya. Jasinfo menjelang 17 Agustus tahun ini bendera One Piece lagi jadi trending topik. Itu karena bendera itu dikibarin di banyak daerah. Seolah banyak orang yang mendadak mengklaim fans One Piece. Tapi lebih dari itu, bendera One Piece itu jadi simbol protes ke pemerintah Prabowo Gibran. By the way, One Piece itu salah satu anime yang cukup populer di Indonesia. One Piece bercerita tentang karakter utama bernama Monkey D. Luffy, pemuda yang pengen jadi raja bajak laut. Dengan topi jeraminya yang khas, Luffy berlayar bareng timnya buat nyari harta legendaris One Piece, peninggalan Gold Roger. Sepanjang pelayarannya, Luffy dan timnya sering berhadapan dengan pemerintah dunia. Mereka ngejar dan menindas orang-orang yang dianggap ancaman meskipun mereka berjuang buat keadilan. Yang bikin menarik, Felix mengaku salah satu penggemarnya. Ini menarik karena Felix itu salah satu figur penting di HTI. Ormas politik itu diketahui kritis sama budaya populer non-Islam. HTI sendiri punya kecenderungan anti budaya non-Islam, apalagi yang datang dari ideologi yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Mereka sering anggap budaya pop dari Barat, Jepang, atau Korea itu cara buat menjauhkan umat dari Islam. Budaya pop yang dimaksud diantaranya anime, musik, film, fashion, dan gaya hidup. Budaya pop itu sering dianggap membawa nilai sekularisme, kekerasan, sensualitas, atau fantasi yang bertentangan sama ajaran Islam. Memang dalam sejumlah podcast terlihat mengikuti One Piece karakter-karakternya dan jalan ceritanya. Tampak budaya pop inilah yang jadi jembatan Felix dan timnya buat menjangkau circle lain di kalangan anak-anak muda selain jemaahnya selama ini. Semoga itu benar-benar cara Felix dan circle-nya buat membuka diri dan makin ke tengah. Dengan begitu, pandangannya pro-khilafah dan anti-demokrasi terkikis pada gilirannya. Yuk Ustadz Felix jadi sosok yang moderat. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara terkait aksi pendakwah kontroversial Ustaz Felix Xiao yang mengibarkan bendera bajak laut One Piece di Taman Publik Bogor menjelang perayaan HUT RI ke-80. Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar sosial eksperimen seperti yang diklaim, melainkan upaya memanaskan situasi dengan membungkus propaganda kelompok terlarang HTI melalui fenomena budaya populer. Habib Syakur menilai, langkah Felix menggandeng YouTuber dan memviralkan aksinya adalah strategi klasik HTI, membungkus ideologi khilafah dengan kemasan ringan dan mengundang simpati. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh dengan framing kebebasan berekspresi yang justru digunakan untuk menguji batas kesabaran pemerintah. Habib Syakur juga meminta aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak tegas terhadap konten-konten provokatif semacam ini, agar tidak menjadi presiden yang membahayakan stabilitas nasional, terutama menjelang momentum besar peringatan kemerdekaan. Mereka ini ya sengaja melakukan hal itu untuk dalam upaya untuk memprovokasi teman-teman, sengaja menumpang dari isu yang lagi panas, padahal mereka sendiri punya background seperti itu. Makanya tadi ketika ada pernyataan dari Ibu Puan yang menyatakan hal tersebut, saya jadi bertanya-tanya, kok bisa Ibu Puan melakukan blunder seblunder itu? Gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri, sampai jumpa.